RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Alhamdulillah. Yang mau nanya laki di sini maju, yang mau nanya perempuan maju di sini. 5, 5. Kalau memang nggak ada, berapa adanya? 2, 2 boleh. Yuk. Pak Haji, ini sebelum bapak-bapak ibu-ibu pada mau nanya, nih Bang Abi ada yang nanya nih dari YouTube nih, katanya Duduk. bagaimana cara meningkatkan, memastikan keyakinan biar bulat nih. Coba Bang Abi mungkin ada tips dan triknya nih buat penonton YouTube nih. Yang YouTube mau nanya ketik aja ya, nanti diwakili sama Om Regi. Jadi yang di YouTube mau nanya nanti diwakili Om Regi. Bos, gimana bos? Kalau saya cara meyakinkan diri, saya hadapkan ibarat di kepala saya itu ada pistol, Pak. Jadi di kepala ada pistol. Ya, jadi pistol bukan di alat kelamin ya Pak? Bukan. Awas loh. Jadi disitulah timbul, apalagi kita nggak percaya, masalah tetap ada. Pilihan kan itu. Mau putus asa, udah. Saya udah minum Harfik. Gitu. Apalagi yang kita harus lakukan? Ya udah, yakin, kita coba di jalan namanya jalan yakin. Itu aja sih, karena keyakinan itu nggak bisa diungkapkan, itu kan hal yang dirasa. Siapa yang bisa mengungkapkan keyakinan? Nggak ada. Yakin itu ya dari dalam diri, rasa. Kalau untuk saya nimbulin rasa keyakinan ya dari situ. Nggak ada jalan lain selain yakin, udah. Mau nggak mau kita harus yakin kan? Itu. Banyak yang bertanya kayak gitu ke saya, tapi ya saya nggak tahu, itu kan rasa, nggak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata. Saya tanya, sayang bisa diungkapkan nggak? Sayang. Nggak bisa kan? Hanya dirasakan. Hanya dirasakan kan? Itu sama dengan keyakinan. Yakin pada Allah. Emang kita bisa lihat tuh yakin bentuknya kayak apa? Nggak bisa. Jadi itu yang bisa saya jabarkan. Mungkin saya sedikit menambahkan. Jadi ketika kita punya masalah itu orang nggak akan pernah mau punya masalah. Makanya kalau di RDE disebut anugerah. Kenapa disebut anugerah? Yang saya rasain ketika kita punya masalah itu kita harus rasain diterima dulu, legowo dulu. Kita pun nggak pernah mau punya utang. Tapi kan Allah udah ngejalanin itu kita harus terima. Mau kita solusinya nyari kemanapun, seperti kata Pak Haji dibilang kalau misalnya belum waktunya lunas, ya nggak akan bisa. Tapi kita namanya manusia harus ikhtiar kemana lagi kalau bukan jalur langit? Karena kita kan semua hidup mati punya Allah. Jadi kita harus sadari itu dulu. Oh iya, saya punya masalah. Alhamdulillah ya Allah. Mungkin ini caranya Allah untuk mendekatkan saya kepada Allah. Gimana caranya? Ya bikin takjub Allah. Kalau di Pak Haji kan ilmunya harus bangun jam 00, terus senyum, terus tahajud 11 sama baca Quran sampai 12 juz gitu. Kalau saya rasa kita terima dulu anugerah yang Allah kasih. Habis itu kita yakin hidup kita, mati kita buat Allah. Pasti kita yakin kita akan keluar dari anugerah yang kita dikasih sama Allah. Itu aja. Terus ini Kak Regi, yakin itu tidak akan pernah keluar kalau kita komen terus. Siapa yang juara komen? Gak ada yang berani ya? Saya Pak. Saya Pak. Itu ada yang ngakui. Karena gini, kadang-kadang kita punya hajat, terus ada orang komen nih, itu tuh ujian sebenarnya buat kita, gimana cara kita nahan. Kan Pak Haji pernah cerita, Nabi Zakaria ya Pak Haji, itu mau punya anak, umurnya sudah lanjut, tapi Allah kabulkan, tapi dengan cara disuruh diam selama 3 hari. Berarti sebenarnya itu sudah mengajarkan kita, itu ada di Al-Quran semuanya. Kalau Allah lebih kejam lagi. Ya. Jadi Allah tuh nggak suruh diamnya Nabi Zakaria, enggak. Kalau Allah tuh Nabi Zakaria langsung dibisuin 3 hari. Dibisuin. Jadi bapak harus dibisuin dulu. Caranya apa? Mulutnya ditampong. Jadi emang harus 3 hari. Iya. Makanya kan kemarin latihan tuh 3 hari nggak komen. Kan banyak banget tuh yang pada japri tuh. Ada 72
orang yang japri. 73 Pak ya. Pak Haji makasih ya, aku dipaksa suruh nggak komen. Nah, coba yang hadir di sini nanti pulang sampai 3 hari nggak komen. Nanti kalau udah selesai 3 hari kan terkabul tuh. Nah, untuk 1 hajat, coba tahan dulu. Kalau kira-kira 5 hajat, ya 15 hari deh nggak komen. Paling nanti teman-teman pada besuk ya kan. Penyakit bisu. Lanjut Pak. Nih dah, ada ilmu pamungkas yang paling pamungkas di RDAY itu ada. Tapi ini terserah Bapak dan Ibu mau jalankan apa enggak. Satu itu ya, yang saya alamin ya. Satu sedekah. Ya. Satu sedekah, kedua celana dalam kebalik, ketiga kepala kontol atau colek memek. Nah. Bu, kalau udah terkabul mah bebas mau ngomong apa aja. Kayak saya nih ngomongnya jorok, banyak yang hujat. No problem, yang penting kan saya pakai Robicon. Ini ngomong jorok, no problem, dia bawa Robicon warna merah. Jadi kalau yang nggak boleh ngomong jorok ya bapak dan ibu, karena kan belum pakai Robicon. Lanjut Mas, humor. Ulangi lagi. Yang pertama sedekah. Kalau saya kan yang pertama kali ilmu pamungkas yang dikasih sama Pak Haji itu adalah anak yatim datang ke rumah. Banyaknya itu 8 orang. 9. Sekarang udah naik ke 18. Nah, yang kedua itu dikasih colek kepala kontol. Itu waktu saya nemuin investor. Beberapa investor itu. Yang ketiga, dan investor itu Bapak Ibu tahu nggak? Saya tidak pakai kwitansi, tidak pakai surat perjanjian, tidak pakai jaminan. Itu. Nah, yang ketiga itu colek meki. Toga Meki. Awas nggak tahu. Ya itu yang nempel. Sini gue tunjukin. Gue tuh juara 1 kalau suruh nunjukin. Nah, yang keempat ML alias making love. Itu. Kalau ini Bapak dan Ibu bisa jalankan, apalagi sudah disabdain sama Pak Haji, saya yakin pasti ada yang terkabul. Tepuk tangan dong. Karena ini yang saya jalankan. Kalau centong kan saya bilang saya nggak mau karena receh. Jadi Pak Haji ngasih obat, ngasih petunjuk, ngasih senjata, itu semua untuk segala jenis anugerah sebenarnya. Tapi kalau kita kerjain semua, nah hasilnya saya udah rasakan. Di luar dari logika, Pak. Tapi rekening banyak. Nggak masuk logika tapi masuk Rekening. Nah begitu. Buat apa masuk logika tapi tidak masuk rekening? Kan duit nggak ada saudaranya, ya kan? Apa duit ada saudaranya? Nggak ada. Yo, mana mic-nya? Pinjam. Yang mau nanya mana? Ada nggak mic satu lagi? Yo, Mas Fajar Pandu megangin mic. Yang kencang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan apa? Saya Haris Jangan Budiman. nanya ke saya ya. Ya, oke. Nanya ke sini. Maaf, tadi Mas Abi ya? Mas Abi, pengalaman Mas Abi benar-benar menyentuh. Itulah yang saya pernah jalani selama ini. Saya pernah bangun, pernah juga jatuh. Saya juga orang kontraktor, saya punya perusahaan, tapi sekarang memang benar-benar jatuh. Apapun semuanya sudah saya lakukan, semuanya tidak ada yang benar, dan memang itu jalannya tidak ada benar. Makanya saya bertanya sama Mas Abi, dengan kedatangan Mas Abi ke sini, saya terima kasih banget. Saya punya rekanan dengan Ceres ya. Saya punya rekanan dengan Ceres 1 tahun ini saya kalah. Saya kalah tender di Ceres Group. Saya juga main limbah, saya limbah karung goni. Sekarang ekspor tidak ada yang jalan hampir 1 tahun ini karena kebijakan Pak Jokowi. Saya terus terang begitu Pak. Akhirnya saya bangkrut. Saya punya utang Pak Haji sama Mas Abi 3,5 miliar. Yang harus saya tutup segera dalam bulan ini, bulan Agustus ini. Sedangkan saya mau jual aset, Mas Abi, aset saya mau saya lelang bahkan ke BCA
di apa namanya itu? Di appraisal cuma laku 1,7 Pak Haji. Saya tidak bisa tidak, bahkan orang datang terus ke rumah, saya cuma punya nyawa, punya keberanian aja, makanya mereka mundur Pak Haji. Memang hutang saya bukan hutang ke bank, hutang ke pribadi, tapi sudah tumpang tindih karena saya gagal tender gitu. Jadi dengan pertanyaannya, Mas Abi, sedekah ekstrim saya tidak mampu, misalnya, ya, namanya ibadah ekstrim, saya pun tidak mampu gitu dalam kondisi sekarang. Nah, saya bertanya sama Mas Abi waktu itu melakukannya bisa jalan, sedangkan kata Mas Abi tadi menggadaikan mobil rental sekian tidak punya uang, tapi cepat berhasil. Itu yang saya tanya. Tolong Mas Ulangi Abi. lagi. Ini. Pertanyaan gimana? Biar Saya yang kan, belakang nyimak. Pelan-pelan. Dalam posisi saya sekarang Pak Haji kan, Mas Abi, saya terpuruk, saya tidak punya apa-apa. Saya terus terang, saya cuma baca doa 4 kali sholat dari duha sampai ke isya tadi. Saya berdoa semoga Pak Haji hadir hari ini. Ada Pak Haji. Itu Ini saya. hadir. Iya, alhamdulillah Pak Haji benar hadir. Dari duha Bonusnya tadi dia jam 9. datang. Bonusnya dia Alhamdulillah, datang. Mas Abi persis dengan saya Pak Haji. Saya ini nggak ada mobil rental orang, mungkin orang di Jawa Barat pasti kenal saya Mas Abi. Siapa namanya? Saya Haris Budiman. Wow. Saya nggak ada rental itu bukan sedikit lagi. Udah berapa? Kalau ratusan unit mungkin. Tepuk tangan Saya dong. terus terang. Juara 1 gadein mobil Ya. rental. Kalau dibilang gila saya gila Mas Abi. Ya. Saya belum ada tidak ada polsek, tidak ada Polda Metro pun saya pernah duduk semua, pernah tangkap semua. Tapi saya memang punya ilmu Mas Abi. Saya ditangkap, mobilnya diambil, saya punya uang juga. Kan kepolisian kan begitu. Kita nggak diapa-apain, kita nggak ditembak, kita nggak diamuk. Waktu ditangkap dan saya punya ATM-nya, ada uang 20 juta. Kita udah dibawa pinggir Mas Abi. Bahkan kita disuruh pulang. Itu pasti. Begitulah caranya. Taktik orang kita. Iya. Makanya saya tender juga kalah Mas Abi. Karena lagi nggak punya uang, saya mau nyogok nggak bisa. Nah itulah. Maka dengan yang saya bilang tadi Mas Abi, tolong kasih kami pencerahan semuanya, terus buat saya. Saat Mas Abi terpuruk, apa yang Mas Abi lakukan? Keyakinan yang tingkat dewa yang kayak mana yang Mas Abi lakukan? Nah sekarang kata Pak Haji, saya nonton YouTube, terus terang Pak Haji, saya 2 minggu ini yang nonton YouTube Pak Haji, saya percaya, ibu saya orang Melayu Pak Haji ya, ibu saya dulu, waktu saya sakit mata Pak Haji, mata saya dikencingin Pak Haji. Tepuk tangan dong. Ibu saya Wow. Coba Benar. tatap mata yang dikencingin. Iya. Benar Pak Haji. Ini orang gila saya bilang. Ini ilmu orang gila saya bilang. Yang Kan begitu? mana? Ilmu Pak Haji itu ilmu orang gila. Tepuk tangan dong. Iya. Ilmu. Ya, benar kan? Ilmunya orang gila. Ilmunya orang gila. Yang praktekin orang gila. gila, ya. Hasilnya kan nggak gila. Nggak gila. Min Itulah. kali min plus. Plus. Makanya Coba kerbaunya simak. kerbaunya Ilmunya sapinya. orang gila. Yang praktekin orang gila. Hasilnya nggak gila. Ya. Min kali min. Plus. Makanya saya langsung ke sini Pak Haji, tidak pikir-pikir lagi Pak Haji. Demi Allah Pak Haji, saya jual handphone Pak Haji berangkat ke sini dengan istri saya. Jadi Saking berangkat tidak punya dari apa-apa. mana tadi? Saya berangkat dari Bandung Barat Pak Haji. Kebetulan rumah saya di Bandung Barat. Ya. Iya. Di Padalarang Pak Haji. Pada Ya, di larang. Padalarang. Tapi Tepuk asli tangan orang dong, Seberang. luar biasa. Pasien militan. Asli Militan benar-benar apa artinya militan Pak Haji. Militan. Saya buka Syekh Ali Jaber, dia bilang baca salawat 1000 kali akan begini-begini. Begitu saya geser punya Syekh Ali Jaber, muncul punya Pak Haji. Punya saya. Iya, itu hutang lunas tanpa bayar, tanpa jual aset. Ini saya bilang yang baru gila ini. Tepuk tangan. Ini gila, begitu. Ini gila. Saya punya kantor Pak Haji kosong, cuma ada meja lagi besar. Itulah yang saya keplek-keplek terus meja itu Pak Haji. Kalau dengar Pak Haji bicara, wah ini mantep banget saya bilang, ini baru bener. Mak kita berangkat saya bilang, ayo kita berangkat. Saya bilang, dari kemarin Pak Haji mau berangkat. Tadi saya nekat Pak Haji. Kita punya HP 2 saya bilang, salah satu, jangan ganggu punya anak. Punya siapa yang mau dijual saya bilang. Punya saya bilang saya jual. Kita berangkat ke Pak Haji. Alhamdulillah sampai ke sini Pak Haji sisa 300.000 lagi. Sisa 300.000 lagi. Wah. Ya, Ini gitu. namanya tamu militan. Tahu gak tamu militan? Tamu yang nekat. Hanya cuman lihat YouTube, tapi PD-nya tingkat dewa. Maksain pengen ketemu pembicaranya kan, namanya militan. Karena begini Pak Haji, saya minta diijazahkan sama Pak Haji. Saya sudah jalankan selama Deketin mic, begitu Bos, saya deketin. tuntun.
Deketin Mike. Begitu saya tonton YouTube Pak Haji selama 2 minggu yang lalu, saya sudah jalankan Pak Haji. Saya sudah jalankan mandi jam 1, mandi jam 2, mandi jam 12 gitu. Alhamdulillah memang manfaatnya bagus banget Pak Haji. Yang sakit kepala, yang sakit-sakit memang 1-2 hari kerasa. Ya. Tapi selama 2 minggu ini saya alhamdulillah sehat banget Pak Haji. Tidur 3 jam juga nggak pernah ngantuk. Sampai sekarang pun saya nggak ngantuk. Apalagi ketemu Pak Haji sama Mas Abi. Tepuk tangan dong. Terima kasih. Wow. Ya moga kami semua sini bisa ikut. Bisa ikut keberhasilan Mas Abi sama istri Mbak Lisa. dengan adanya bimbingan dari Pak Haji. Ya. Yaitu Mas Abi, saya minta pencerahannya. Apa yang Mas Abi lakukan waktu itu terpuruk. Kalau kata Mas Abi tadi kan sedekah ekstrim. Sedekah subuh, sedekah Jumat barokah, sama sholat badiah qobliyahnya nggak boleh bolong. Jadi orang sukses itu 3 yang harus dikerjain, maksa. Sedekah subuh nggak boleh bolong, sedekah Jumat barokah nggak boleh bolong, sholat badiah qobliyah nggak boleh bolong. Ya. Itu ilmunya pakem. Pakem tuh udah mendasar dari RDI harus itu. Ya. Kedua, orang yang masih mikir sampai kiamat hajatnya lama terkabul. Orang yang masih komen hajatnya lama terkabul. Orang yang ngeluh lama terkabul. Orang yang mikir, orang yang komen, orang yang ngeluh, ciri-ciri orang yang tidak menerima takdir Tuhan. Orang yang menerima takdir Tuhan tidak akan mikir, tidak akan komen, tidak akan ngeluh. Makanya orang yang cepat terkabul, yang 3 jangan dilanggar. Tidak boleh mikir, tidak boleh komen, tidak boleh ngeluh. Seperti yang diucapkan sama pasien kita, namanya Coach Reza Anggara. Cuman bedanya saya tidak boleh mikir, tidak boleh komen, tidak boleh ngeluh. Kalau Coach Anggara dia pakai bahasa Inggris, karena kan saya SD Impres. Dia pakainya no mikir, no komen, no ngeluh gitu. Saya iya, kemarin kan saya ada muridnya kan di sini. Saya muridnya Coach Anggara, Coach Reza Anggara. Bilang, salam. Iya, katanya kesini ke Pak Haji. Nggak apa-apa. Cuman bedanya kita SD Impres, dia perguruan tinggi. Jadi harus no comment, no mikir, no ngeluh. Jadi mesti pakai no. Tidak boleh 2 loh no-nya. 1, no. Karena kalau 2, no. Tambah huruf K, lebih jorok lagi. Tepuk tangan dong. Jangan serius. Ayo Mas, jawab Mas. Pinjam. Mas Abi jawab. Ntar dibantu sama Mbak Lisa. Pertama kali saya datang ke sini Pak, saya itu bawa uang 800.000. Bos, biar enak bisa gak? Bos duduk di sini, Mbak Lisa di sini, saya duduk di situ. Biar dekat. Jangan, Ayo nggak apa-apa. Tepuk tangan dong. Luar biasa. Ayo nggak apa-apa. Ayo gitu. Ya Mbak Lisa, biar ngobrolnya dekat. Jadi ntar. Iya, iya kan? Wow. Tepuk tangan dong. Posisi menentukan. Yo, lanjut. Saya datang ke RDAY pertama itu pakai Grab Pak. Pakai Grab sewa. Terus bawa uang hanya 800.000. Begitu disabdain Pak Haji suruh hijab, saya hijab. Saya sedekah itu 500.000 Pak. Sisanya 300.000 buat pulang, buat pegangan. Nah alhamdulillah besoknya langsung tanda tangan. Lusanya cair 10M dulu. Tepuk tangan dong. Betul. Nah lusanya cair 10M, lusanya lagi masuk lagi 3M setengah, jadi 13,5. Di situ saya untung 2,5M. Nah dari situlah saya lempar lagi untuk sedekah Pak. Jadi bukan saya langsung sedekah ekstrim, enggak. Saya langsung ngadep Pak Haji lagi, saya minta Pak Haji, saya mau kaya, gimana caranya? Undang anak yatim. Ya udah, kita pikir hitung kan nggak masuk Pak. Undang anak yatim itu kan apa?
kita harus ngitung kan berapa, tapi udahlah gak usah dihitung, jalanin aja. Alhamdulillah sampai Pak Haji nyuruh 1 bulan Pak Haji, alhamdulillah sampai detik ini, sampai hari ini anak yatim terus ada di rumah saya. Tepuk tangan dong. Wow. Bos, lo cerita dulu. Bapak ini kan nggak tahu perjuangannya ngundang anak yatim. Lo sampai jual apa? Ya. Jadi ketika kita ngundang anak yatim, Maksain. hari ke-26 atau ke-27 itu saya mulai jatuh lagi. Itu saksinya ada Kang Nur. Kang Nur itu saya tanya, saya itu Pak sampai bawa sertifikat Pak. Sertifikat siapa? Mas Fajar. Kau mana-mana Pak saya cari Pak. Sertifikat on hand nih Pak, saya butuh 2M untuk lancarin lagi proyek saya. Di situ Allah bilang kok, kan kita udah belajar di RDAY. Jadi gini nih, hutang lunas tanpa bayar, tanpa jual aset, tanpa itu bener Pak. 1000% bener. Ternyata Allah kasih nggak usah nih pakai aset 100 miliar, nggak usah pakai apa-apa, tanpa sehelai kertas pun nggak ada Pak. Gitu. Nah kita begitu udah mulai ngedrop lagi, saya langsung sedekah ekstrim. Kalau orang waras kan dia jual kan, ya kan, jual. Tapi kalau ya makanya ilmu RDAY kan nggak waras, kita langsung sedekah. Jadi sedekah itu yang nentuin sebenarnya kita. Pak Haji dia kasih jalan nih, lu mau nggak? Mau cepat terkabul apa enggak? Kalau mau terkabul cepat ya sedekah lu harus kuat. Gak cuma Pak Haji yang ngomong. Lihat aja di TikTok kan zaman sekarang kan zaman medsos. Itu keajaiban sedekah kayak apa. Nah itu Pak yang saya jalanin gitu. Tapi untungnya Bapak kan belum pernah minum racun kan. Itu jadi ini mudah-mudahan bisa jadi kopian untuk Bapak. Tinggal minta sabdanya Pak Haji. Saya itu sedekah ekstrim bukan langsung sedekah gitu Pak. Yakin yang pertama, udah itu yang kita milikin kan yakin. Terus jangan mikir, udah jangan komen, udah jangan ngeluh, udah lepas aja Pak. Kalau besok jadwal kita mati ya udah. Itu aja. Tepuk tangan dong. Luar biasa. Jadi saya nggak bisa beritahu gimana cara yakin. Karena yang buat saya yakin ya anugerah saya. Saya harus fight lawan. Itu. Nanti gak usah Bapak pikirin, oh besok nanti dapat dari ini, dapat dari ini, dapat dari ini. Jangan berharap sama orang Pak, itu yang udah saya jalanin Pak. Jangan nanti Allah jalanin bukaan di sini, gitu. Kalau sudah menjalankan iya, Bapak bayangin Pak, aduh saya malas sih nggak bisa saya buka semua di sini. Kalau saya ungkapkan siapa yang ngemodalin saya, Bapak lebih bingung lagi. Yang tol itu Pak dihitung Pak, tapi saya nggak mau buka. Tapi bingung lagi, itulah ajaibnya. Jadi ilmu RDAY makanya saya bilang Pak Haji juga sampaikan bahwa nggak masuk logika. Jadi jangan pulang dari sini jangan mikir lagi Pak. Udah Bapak mau kayak gimana nanti jalannya ada Pak. Pasti jadi. Minta aja sama Pak Haji. Jadi jangan cuma sekali sini, pulang besok, wah nggak kekabul nih Pak Haji. Itu mah pasti nggak kekabul ya Pak Haji ya. Itu masih berharap. Saya dites Pak, dites di RDAY ini saya udah keliling mana-mana. Akhirnya saya bilang ke Kang Nur itu kayak udah sahabat bagi saya. Jadi perwakilan apa? Dia cuma menguatkan saya terus. Mas ingat ini ujian, bentar lagi. Alhamdulillah benar. Saya ngadap lagi Pak Haji gimana? Gitu. Jadi jadikan suhu kita ini orang tua kita. Itu. Jadi jangan kita, saya yakin ibu pasti udah pergi ke dukun manapun, kasih jimat lah, sinilah, situlah, yakin saya. Karena saya udah ngalamin Pak Haji. Ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu yang hadir di ruangan ini atau yang nonton YouTube, setelah nonton YouTube atau setelah keluar dari ruangan ini, hindari batin. Tahu batin? Lunas. Dari mana? Nggak boleh. Itu udah ngelawan suhu. Nggak boleh. Maksud suhunya dilawan. Kecuali kalau ibu pakai Robicon, ibu boleh ngomong gitu. Orang ibu masih pakai Pajero
pakai Fortuner, masa Rubicon dilawan. Jadi jangan ngomong begini keluar dari ruangan itu. Apa saya bisa? Nggak boleh. Pasti bisa. Iya. Apa iya? Nggak boleh. Pasti iya. Nggak ada apa iya. Banyak Bu, kalau kita keluar dari ruangan, kita sesama pasangan nih kita ngomong, ya lunas dari mana ya? Tinggal 9 hari lagi ya. Kata Pak Haji, 9 hari lagi hajat kita terkabul. Dibahas. Nggak bisa Bos. Pada saat Mas Abi sama saya, sama Mas Mbak Lisa, itu privat sama saya di Starbucks, Aeon Mall, terus di depannya Starbucks privat. Itu saya hanya bilang sama Mbak Lisa sama Mas Abi, bisa gak coba kamu seneng-seneng di mobil gembira? Gue gak tahu gimana caranya, yuk atur aja. Karena hampir 100% bukan gak terkabul ya, yang bikin hajatnya lemot, kita suka nanya sama pasangan kita, atau kita suka nanya sama diri kita sendiri. Apa iya tinggal 9 hari lagi? Gak bisa kok apa iya. Pasti iya. Sebenarnya saya ngomong-ngomong gini, apa iya, apa iya. Saya nyindir yang ada di ruangan sini. Yang kesindir aja, yang mesem-mesem. Tepuk tangan dong. Yang gak kesindir mah gak bakal mesem-mesem. Gak boleh, pasti iya. Pasti iya. Kita nih Pak, jangan bilang Bapak dan Ibu baru sekali loh privat. Saya sama Mas Abi privatnya udah berkali-kali di Hotel Alana. Betul? Betul. Di Hotel Alana. Kita berapa kali di Hotel Alana. Terus kita privat lagi di Aeon Mall Sentul. Udah berapa kali. Nah, Bapak dan Ibu yang mau privat, jangan mikirin biaya privat. Semuanya yang nanggung saya. Wasilahnya saya. Yang nanggung sebenarnya Allah. Wasilahnya saya. Saya dibisik-bisik, bayar Ji, bayar. Dia kan mau privat nggak ada uang. Ya saya bayar. Ini kok Bapak dan Ibu nunggu punya duit dulu baru privat. Jangan. Harus cepat. Karena biar cepat terkabul. Bedanya apa sih Ji, privat sama nggak privat? Kalau privat kita khusus cuman berdua aja. Atau bertiga aja. Jadi kita ngomongnya nggak diburu-buru. Kalau begini nih kita privat nih, yang lain kan nunggu. Lama bener nih, lama bener. Nah, kalau kita di kayak tadi kita nih di Aeon Mall Sentul, nggak ada yang ganggu bertiga. Notaris, orang BSD, notaris satu lagi, Mbak Santi yang punya usaha cover bed sama. Itu ngobrol enak bertiga, tuh santai, ngobrol. Pulangnya mau tahu, saya sangonin tuh 500.000 satu orang. Mungkin nonton kali tuh notaris ya, notaris sampai bingung. Kok saya disangoni? Ya iyalah kan Ibu janjian sama orang banyak. Setiap perjanjian kan ada, setiap janji waktu kan ada duit tuh. Tanda tangan notaris kan duit. Nah ini saya kasih nih 500.000. Saya kasih. Sama saya kasih centong lagi. Kok Pak Ji tahu aku mau minta centong? Ya, saya bawain. Nah maksud saya, Bapak hari ini tanya sampai detil. Ini kesempatan. Ada Mas Abi. Kita biasa Pak kalau ketemu, saya kadang minta tolong Mas Abi. Mas Abi, kita bisa gak ketemu? Ini ada tamu saya nih. Udah privat tapi dia tetap pengen ketemu Mas Abi. Saya bisa ketemu di restoran Padang Garuda di Kelapa Gading. Padahal saya habis dari Alana, lanjut ke Kelapa Gading. Dari Kelapa Gading kita balik lagi ke Plaza Indonesia. Kayak tadi saya di Plaza Indonesia. Di Plaza Indonesia muter-muter dari di Sari Ratu pindah lagi ke La Moda. Wow, saya bilang ada Pak Hengki. Ji lu ada di mana? Ada di Plaza Indonesia. Nanti kita ada di sini. Ada ini. Jadi intinya gini Pak. Mumpung Bapak dan Ibu ada, Mbak Sabi, Mbak Lisa, tanyanya yang kritis. Kayak Bapak ini, yang kritis.
Sayang, karena ini kan pelakunya. Pelakunya dalam arti yang mengalami. Kalau saya kan enggak. Nah, coba nanya yang kritis. Ada lagi pertanyaan, Bos? Saya Pak Haji. Udah kejawab belum pertanyaannya? Udah kejawab Pak Haji. Oke. Cuman saya kepengen. Mic yang satu lagi mana? Oh iya, sini Bu, pinjam. Pegang. Saya maunya saya juga pasti kayak Mas Abi gitu. Iya, begitu. Saya tinggal nyamain warna kulit dulu aja Iya. bentar. Tapi saya kepengen minta ijazah dari Pak Haji. Pasti. Saya kepengen privat dengan Pak Haji sama Mas Iya, Abi. nanti lo atur waktu. Insya Allah. Ya, japri saya, Ya. Pak Haji, kapan ini ada waktu gitu. Ini juga begitu ya. Kita privat nggak sekali loh bos. Untuk cair 200 miliar, lebih dari 5 kali. Lebih. Masa sekali privat langsung cair, gue nggak setuju. Gila lu, ntar bisa pasien gue banyak banget dong. Ulang-ulang aja, namanya proses. Ada lagi? Saya merasa benar kata Mas Abi tadi. Kalau kita punya peluang ke depan, berhasil atau tidaknya, kalau memang tidak ada dukungan kayak Pak Haji, suhengnya lah gitu dalam bahasa ininya, kemungkinan memang sulit Mas Abi. Benar kata Mas Abi. Saya memang banyak peluang Pak Haji, memang benar banyak peluang, baik dari luar maupun dari dalam negeri, di bidang di bidang hasil bumi sama kontrak-kontrak. Saya juga ngejalanin jual beli tanah Pak Haji juga. Ya ntar meraktekin saran Mas Abi ya. Makanya praktekin ya. saya kepengen minta dukungan dari Mas Abi. Boleh. Gimana saya bisa sukses Boleh. gitu, kayak Mas Abi gitu. Boleh, Semua praktekin saya ya. jalanin. Yuk, nomor 2, yang kedua, pertanyaannya apa? Ke Mas Abi sama Mbak Lisa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sarif Hidayat, Ciomas Bogor, Pak Haji. pertanyaannya apa? Pertanyaannya untuk Yang greget nanyanya. Mas Abi. Satu pertanyaan atau beberapa pertanyaan. Satu aja. Dua ya, dua Pak Haji. Satu. Kan kontolo 1. Dan Kecuali kontolo 2 baru 2. waktu dari permasalahan Mas Abi yang dihadapi sampai goalnya punya uang atau di situ ada modal, itu berapa waktu lamanya? 2 bulan. 2 bulan, subhanallah ya. Bos, kita sepakat ya. 1 hajat, 1 ijab, 1 pertanyaan, 1 hajat, biar greget. Jangan 5 pertanyaan. 1 aja, jadi kayak tadi tuh 2 bulan termotivasi. Kalau Mas Abi 2 bulan, kenapa gua nggak sebulan? Iya Pak. Nama siap. beda, Amin. tanggal lahir beda, hari lahir beda, Amin. warna kulit beda. Ini gitu. Karena gini, Pak panjangnya Haji. kontol beda. Karena gini Pak Haji, saya dari Papua, sebetulnya baru pulang 2 hari, pengen dari kemarin. Dari Papua. Saya tinggal di Ciamas sama istri. Pulang dari Papua itu sebulan setelah melihat dari YouTube, Pak Haji. Di Papua ngapain bos? Saya mau bayar hutang dengan cara nyetir, Pak Haji. Tadinya saya ikut bisnis sama dengan cara investor ngasih, Pak Haji. Dana 200 juta sama 4 orang kita jalanin gagal. Sampai yang kedua kali kita. Lo tahu sama gak gagal investor. kenapa? Ini berlaku semua. Iya, Pak Haji. Karena pada saat dia nyerahin 200 juta, ngarepnya sama orang itu. Harusnya ngarepnya sama Allah. Lu ngarepnya sama orang itu. Iya, Pak Haji. Mas Abi, kenapa dia bisa duitnya banyak, kaya raya, tajir melintir? Karena yang nolongin dia ini, dia nggak tahu apakah itu yang nolongin. Karena orang itu mukanya nggak enak, kelakuannya nggak enak, sehingga dia nggak nyangka bahwa itu yang nolong. Malah dia yang nolong, betul? Tepuk tangan dong. Lu tuh ngarep, kebanyakan tuh kita ngarep ikut tender biar menang, ikut investasi, naruh duit 200 juta, nyekolahin sertifikat rumah ke Bank Ina, Bank Penin. Nah, disekolahin dapat 200 juta. Terus dia taruh duitnya ke temennya, pengadaan alat rumah sakit, ngarepin hasilnya, ketipu. Iya, Pak Haji, itu Pak. Kedua Akhirnya kalinya. yang lunasin utangnya siapa? Suaminya, gobloknya istrinya.
Makanya kalau bisa bapak dan ibu anaknya jangan satu ya. Kalau anaknya satu biasanya istrinya agak dibohongin masuk ke jerah, jangan. Jadi ibu paksain bapak jangan ngarep sama si A, harus sama Allah. Ada lagi? Ya itu satu. Yang kedua Pak Haji, sampai ke sini pengen ketemu Pak Haji privat sama ijazah Pak Haji. Boleh, nanti lo atur waktu aja. Amin. Terima kasih. Yuk nomor 3. Terima kasih Pak Haji. Nomor 3, pertanyaan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Saman dari Wonosobo, Jawa Tengah, Pak Haji. Wonosobo, pertanyaan apa? Wonosobo. Saya hanya kepingin jadi orang kaya di Wonosobo. Mohon bantuan Mas Abi sama mohon sabda Pak Haji. Itu aja Pak Haji, terima kasih. Tapi muka kayak lo emang bisa. Kata Pak Haji, pasti. Atas iya. dukungan Pak Haji. Pengen Iya, Mas jadi Adi. Jawab Juragan pelan-pelan. Salak, Mas Nanti Haji. dibantu Mbak Lisa. Apa pertanyaannya Wonosobo? pengen kaya raya jadi juragan salak. Terima kasih. Juragan Salak. Ya Pak Haji. Coba bos bantu jawab bos, ntar gue bantu. Pak, itu di luar kapasitas saya Pak. Saya hanya testimoni apa yang saya lakukan. Iya, jadi bapak dan ibu nanyanya yang diterangin Mas Abi, jangan Pak Haji gue pengen kaya raya. Mas Abi nanyanya ke gue, bukan nanya ke dia. Ntar gue jawab. Yang keempat, pertanyaan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama. Saya Dadang Sutrisno dari Majalengka, Jawa Barat. Pertanyaannya apa ke Mas Abi? Pertanyaannya Sama Mbak ke Lisa. Mas Abi dan Mbak Lisa, ilmu RDI apa yang sampai saat ini masih dilaksanakan oleh Mas Abi dan Mbak Lisa? Saya bergerak saya punya perusahaan kontraktor. Sekarang ada 3 lokasi, 3 proyek. Saya ingin sama maju seperti Mas Abi. Saya juga punya cita-cita ingin. Ini tasnya siapa? Tasnya siapa? HP-nya bunyi tuh. Udah Saya dicari-cari juga sama ingin. debt collector. Saya punya target harus bisa ya paling tidak sama dengan Mas Abi untuk per bulan. Saya juga ingin cita-cita dan harus dan pasti saya minta 10 miliar. Cuman saya ingin tahu apa yang saat ini Mas Abi dan Mbak Lisa yang laksanakan ilmu RDI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jawab. Yang saya masih lakukan, yang pertama undang anak yatim ke rumah. Itu diijazahkan sama Pak Haji 18 orang. Karena kan Mas Abi nyari yatim kurung nggak ada di sekitar itu. Mas Abi nyari yatim, anak yatim yang udah berangkat umroh nggak ada di sekitar itu. Mas Abi nyari yatim tahajud nggak ada. Makanya saya bilang, Mas Abi, kan lo hajatnya ekstrim. Per bulan 10 miliar. Bisa gak lo jangan undang anak yatim luar dulu. Lo undang dulu yatim yang ekstrim. Yatim kurung, yatim umroh, yatim tahajud. Biar lo cepat 10 miliar. Karena kalau yatim yang di sekitar kita kan umum. Sholat gak mau, lari-lari, tahajud belum pernah ngerti, umroh belum berangkat, boro-boro yatim kurung. Itu yatim di sekitar kita. Ya memang harus kita santunin. Tapi ntar setelah kita udah duitnya banyak, jadi kita bagi dong. Kayak emang kewajiban kita kan, itu tanggung jawab kita. Tapi karena kita lagi kritis, cari yang spesial. Yatim kurung, yatim umroh, yatim tahajud. Ya udah, pakai yatimnya Pak Haji boleh gak? Boleh. Nah, pakai yatim kita. Jadi tiap hari anak yatim doain, ngaminin hajatnya Mas Abi sama Mbak Lisa. Tiap hari. Karena kita nggak tahu terkabulnya hari apa, tanggal berapa, kita nggak tahu. Undang terus aja tiap hari. Nah, dia undang lah. Hari ini cair, tanggal segini cair, terus sampai hari ini. Gitu. Jadi kita nggak tahu bos. Yatim di sekitar kita mah tetap kita pakai. Tapi ya porsinya kecil lah. Kita utamain yang spesial. Ibarat kita nih lagi penyakit kuping. Mesti dokternya THT, nggak bisa sakit kuping ke dokter umum, nggak bisa, apalagi ke UGD, nggak bisa. Nah kalau yatim di sekitar kita itu ibaratnya dokter umum atau dokter UGD. Tapi bapak dan ibu
cari yatim yang kayak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yatim apa? Yatim kurung. Pada saat bapaknya meninggal, dia masih dalam perut ibunya. Manjur. Kita ada 87 anak. Pakai aja, bayar gak? Ya enggak lah, gratis. Kalau saya mau sedekah, ya boleh langsung aja. Gitu bos. Lanjut. Nah, yang kedua itu pakai celana dalam kebalik kok. Yang ketiga, colet kepala kontol. Kalau kontol tuh wajib nyolek bos. Sama di mulut. Ya. Ke mulut lo. Menurut manut kan tergantung kita mau ngadepin siapa gitu. Kita mau punya hajat apa. Pinjem mic-nya. Yang nanya siapa? Dia dulu, lontar. Lanjut. Terus colek meki. Meki itu gak? Alat kelamin istri. Terus mandi pandan. Mandi pandan biar wangi. Bawaannya kalau orang undang kita, bawaannya orang pengen ngasih PO aja, ngasih order aja. Lanjut. Terus sedekah makanan favorit. Nah, apa makanan favoritnya bapak-bapak dan ibu-ibu? Nah, berapa satu porsi makan jengkol? Taruhlah 13.000. 13.000 kali 500 anak yatim kali 12. Lanjut. Terus apa yang dilakukan dengan RDAI? Contoh nih, kemarin kandang kuda Pak Haji kebakar, ya kan? Pak Haji butuh besi. Saya langsung tawarkan, Pak Haji, saya mau sedekah. Alhamdulillah saya dapat proyek yang 14,5 miliar. Tepuk tangan dong. Ya, ya. Itu ingat ya Pak Haji? Yang di tempat makan. Ya. Akhirnya ada proyek datang, itu saya menang lelang. Nah, apalagi? Nah itu kan kamu, aku enggak. Ya, sholat badiah qobliyah jangan bolong, sedekah subuh jangan bolong, sedekah Jumat barokah jangan bolong, maksain. Seperti kita maksain ke Allah juga. Terkabul Allah minggu ini, terkabul, kita maksain. Karena sedekah itu tolak bala, ngerinya sedekahnya kita udah mancing rezekinya, balanya masuk. Jadi sedekah itu sebagai tolak bala. Banyak pak, proyek udah di depan mata nggak deal. Orang janjiin duit ratusan miliar nggak deal. Karena sedekahnya kurang mumpunin. Yang mau masuk misalkan 100 miliar, masa sedekahnya 10 juta. Sesuai gak? Ya enggak lah. Minimal 50 juta lah. Minimal 100 juta. Kan yang mau masuk 100 miliar. Kita ini kadang kurang nendang. Uang yang mau masuk 100 juta. Kita sedekahnya 100 juta. 100 miliar. Sedekahnya 100 juta. Ya nggak nendang lah. Nah, tambahin jadi 200 juta gitu bos. Mantes-mantesin sedekah namanya. Mantes-mantesin. Kayak kita mau kondangan aja di gedung. Maksud kita nggak pakai batik. Nah, batik dah, walaupun batik yang udah lama, batik gitu. Ada lagi? Satu lagi, saya minta ijazah dari Pak Haji. Boleh. Mungkin untuk ke depan saya ingin privat sama Pak Haji juga. Boleh. Siap. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Yuk, warahmatullahi wabarakatuh. yang nomor 5.